Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Silakan duduk. Baik, pada pagi hari ini saya lihat anak-anak semua semangat. Ya, pastinya udah sarapan tadi. Sudah kan? Semalam udah belajar? Baik, terima kasih. Berarti hari ini kita semangat untuk belajar dan kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran ketiga hari ini. Ya, bisa gak semua? Bisa. Baik, terima kasih ya. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Yahoo. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Tiara. Silakan, Tiara. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Hari ini yaitu hari yang berbahagia bagi kita semua karena kita dapat melaksanakan pembelajaran. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya dari pembelajaran 2. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang 3. Temanya yaitu organ gerak hewan dan tumbuhan. Ya, baik. Yang subtemanya adalah organ gerak hewan. Pada pembelajaran 3 yang sebelumnya kita sudah masuk pada pembelajaran yang kedua. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi berdiri semua. Silakan berdiri. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, dengan mengamati teks mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Namun pada pelaksanaan ini, pada materi kita hari ini, yaitu perilaku. Perilaku itu adalah sikap atau
serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu. Itu ya, sikap. Ya, dan nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka nilai itu yaitu harga. Ya, itu nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu harga. Nah, dengan kita mempelajari materi hari ini, maka nanti anak-anak saya kita bentuk diskusi perilaku yang berhubungan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, itu ya anak-anak saya semua ya. Bisa kan? Bisa. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu materi ketiga, yaitu nanti Bapak ada kasih teks, dan semalam teks itu sudah kita baca di buku kita semalam. Teks itu adalah kita identifikasi letak geografis sekolah kita. Ya, pada pembelajaran kita yaitu letak geografis bangsa Indonesia. Tapi kita tarik salah satu contoh yaitu di lingkungan sekolah. Bagaimana tugas kita di sana? Yaitu membuat peta geografis sekolah kita. Misalnya, sekolah kita berbatasan dengan ini, ukurannya begini. Ya, begitu juga dengan negara Indonesia. Ya, yaitu luasnya yaitu 1905 juta kilometer persegi. Ya, dinamakan lagi adalah negara maritim. Ya, negara maritim itu adalah negara kepulauan. Ya, makanya kita di Indonesia berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu dikatakan adalah negara kepulauan. Ya, karena dia negara kepulauan, dia berbatasan dengan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Ya, Australia, dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, nanti kita identifikasi ya, karena luasnya materi kita, ya, karena Indonesia kita bawa di lingkungan kita, yaitu salah satu yaitu lingkungan sekolah. Nah, keempat yaitu dengan membaca teks kita mampu menentukan ide-ide pokok dari setiap paragraf. Namun, ide pokok itu adalah inti dari pokok permasalahan dari sebuah paragraf. Ya, apa saja yang dikembangkan oleh sebuah paragraf. Ya, itu namanya inti. Itu adalah namanya ide pokok dari sebuah paragraf. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Baik, sekarang tadi telah kita bernyanyi, yaitu apa yang kita tadi? Ganda Pancasila. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Pernah kalian membaca sila-sila Pancasila? Pernah. Baik. Nah, kalau pernah membaca dan melihat sila-sila Pancasila, maka anak-anak saya yakin dan percaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari gambar di atas ini, ya, ini adalah salah satu sikap ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu, kalau kita lihat apa yang ada di gambar? Apa yang ada di gambar? Melaksanakan agama masing-masing. Melaksanakan agamanya masing-masing. Coba diperhatikan gambarnya ya. Ya, coba diperhatikan gambarnya. Itu adalah jenis-jenis agama dan kepercayaan di Indonesia ya. Ada agama Kristen, ada agama Islam, apa lagi? Hindu,
ada di Indonesia. Sikap apa yang termuat di sana? Yaitu saling menghargai. Itulah sikap-sikap yang terkandung dalam sila yang pertama. Nah sekarang kita masuk pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah setelah melihat gambar di atas, sila yang kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang ada di pemikiran kalian? Sikap apa yang kita perbuat? Saling menolong antar sesama. Saling menolong antar sesama. Ya, itu yang termuat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang disampaikan Mira. Siapa apa tadi? Saling menolong antar sesama. Ya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, kalau kalian lihat gambar di atas ini, persatuan Indonesia itu apa yang ada di pemikiran anak-anak semua? Gotong royong. Gotong royong, ya. Gotong royong, ya. Mereka bergotong royong. Berarti mereka ada satu persatuan. Ya, mereka kukuhkan rasa gotong royong. Ya, mereka memupuk rasa gotong royong. Berarti itu adalah yang terkandung dalam sikap-sikap sila yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Baik. Nah, kalau menurut kalian apa yang terkandung sikap-sikap apa yang ada di sila keempat? Silakan. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Silakan. Nah, silakan bicara. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya. Berarti kalau kita saling menghargai pendapat orang lain, maka itu adalah salah satu sikap yang termuat pada sila Pancasila keempat. Ya. Tuh. Sekarang kita lanjut yaitu sila ke-5, yaitu keadilan sosial. Nah, inilah dia keadilan sosial. Siapa yang bisa menentukan sikap-sikap yang terkandung dalam sila ke-5? Silakan. Ada? Ada? Nah, baik, silakan Tiara. Menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun seorang pejabat. Menghukum para pelanggar hukum sekalipun mereka seorang pejabat. Berarti artinya tidak membeda-bedakan di dalam hukum sekalipun dia dalam posisi pejabat. Nah, itulah materi kita hari ini, sikap-sikap yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, dari cerita tadi yaitu ada teks kita. Ya, ada teks ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara ya. Negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Barangkali sudah dibaca semalam, udah kan? Sudah, berarti saya yakin karena anak-anak semua sudah mempelajarinya semalam. Ya, itu tadi ya, sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Baik. Sebelum kita menyelesaikan tugas-tugas kita, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Ada yang ditanya, sudah paham semua? Ada yang ditanya? Ada. Apa arti burung Garuda? Apa arti burung Garuda ya? Baik.
Nah, arti burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Ya, lambang negara Indonesia. Di bawah burung Garuda itu ya ada tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berarti sekalipun kita berbeda-beda, tetap satu tujuan, ya kan? Ya, sekalipun kita berbeda-beda, ada agama Islam, ada agama ini dan sebagainya, ya kan? Tetap hanya satu tujuan. Kita adalah bangsa Indonesia. Nah, untuk itu maka anak-anak saya, ya, anak-anak Bapak, kita bentuk kelompok. Yang kelompok pertama nanti berkumpul di sebelah ini, yang kelompok kedua berkumpul di sebelah ini. Sudah tahu nama-nama kelompoknya? Sudah. Silakan bentuk kelompok. Karena kita ada tugas, yaitu kita diskusikan materi Islam tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baik. Nah, sekarang kita tadi kan Bapak sudah membagi LKPD, ya kan? Tadi itu LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, tadi Bapak sudah membagi LKPD kita, yaitu LKPD pertama dan kedua dan ketiga, ya. Nah, sekarang kalian diskusikan kelompokmu, sikap-sikap apa yang terkandung pada sila pertama sampai sila ke-5. Ya, Bapak beri waktu berapa menit? 1 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti, ya, kalau sudah siap nanti, maka kita tampilkan hasil kelompok kita di kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, nanti hasil pada kelompok 1 disampaikan kepada kelompok 2. Begitu juga dengan kelompok 2 disampaikan hasilnya kepada kelompok 1. Artinya kita saling berbagi. Jawabannya ya kita berbagi. Bisa semuanya? Bisa semuanya? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan kerjakan. Silakan. Ada yang kurang dipahami? Silakan. Cari dulu apa yang kurang silakan. Ya. Silakan ya. Silakan untuk dipelajari ya. Nah, bagaimana? Sudah siap? Nah, silakan lanjutkan ya. Ada kelemahan-kelemahan? Kalau ada silakan ditanya, jangan ragu-ragu. Udah siap kelompoknya? Udah siap tugasnya? Sudah? Bagaimana kelompok 1 sudah siap jawabannya? Sudah kelompok 1? Sudah? Nah, bisa ditampilkan? Bisa. Baik. Nah, sekarang pertama kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hasil diskusinya dari sikap yang sesuai dengan sila yang pertama dan sila yang kedua. Silakan kelompok 1. Siapa yang bisa menampilkan? Angkat berdiri. Cepat. Itu jawaban. Silakan kelompok 1. Sikap yang sesuai pada materi pertama adalah tidak memaksa agama kepada orang lain. Ada lagi? Kedua, saling membantu dan menolong antar sesama. Ada lagi? Gotong royong. Baik. Itu
Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sekarang setelah kelompok 1 menampilkan hasil kelompoknya dari sila yang pertama dan sila yang kedua, maka silakan ditampilkan kelompok 2. Silakan. Silakan. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Gotong royong, Ya. bakti, Ya. mempelajari kesenian dari daerah lain. Baik, silakan kelompok 3, kelompok 2 untuk yang berikutnya, yaitu sila keempat. Silakan yang bisa. Sikap yang sesuai dengan sila keempat ialah 1. Musyawarah mufakat, 2. Menghargai pendapat orang lain, 3. Tidak memaksa pendapat pribadi kepada orang lain. Sila kelima. Sikap yang sesuai dengan sila kelima ialah 1. Menghukum kepada para penegak hukum meskipun kepada seorang pejabat. Baik, terima kasih. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan, ya. Itu hasil kelompok 2, ya. Itu hasil kelompok 2. Ya, semangat ya. Semangat belajar ya. Semangat belajar ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu pembelajaran kedua, yaitu peta kondisi geografis negara Indonesia. Pernah kalian melihat peta bangsa Indonesia? Karena semalam kan udah dibuka bukunya, ada di dalamnya itu ya. Ada di dalam buku, makanya kita sudah pernah melihat peta bangsa Indonesia. Nah, apa yang terlihat pada peta bangsa Indonesia di atas ini, di gambar ini? Yaitu batas-batas wilayahnya. Ya kan? Itu batas-batas wilayah. Ada di bawah yaitu samudra. Ya, ada samudra Pasifik. Itu yang tadi, batas-batas bangsa Indonesia. Ya, itu adalah batas negara Indonesia. Dan ada laut samudra dan ada Pasifik. Ya. Nah, begitu juga dengan kita terapkan nanti di tugas kita, yaitu membuat peta sekolah kita. Bisa? Bisa semua membuat peta sekolah kita? Bisa. Hai, saya yakin bisa semua. Nah, inilah kondisi geografis bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia ini adalah negara maritim dan kepulauan ya. Sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Ya. Ujungnya itu dari pulau-pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya. Seperti yang kita lihat pada teks di atas ini. Dan secara letak astronomis Indonesia berada di 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 195 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu ya, itu batas-batas negara Indonesia ya. Itu batas-batas negara wilayah Indonesia. Sudah paham semua? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Misalnya saya membantu nenek-nenek yang telah sakit. Sikap apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pak? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, berarti anak saya tadi ada pertanyaan sebelumnya. Ya, dikira Bapak pertanyaan untuk materi ini, tapi tidak apa-apa. Ya, Bapak jawab ya. Apa yang sesuai dengan sikap ketika kita membantu nenek-nenek? Nenek. Siapa yang bisa menjawab? Ada? Di antara kelompok 1 dan 2 ada? Ada kalau jawaban kelompok 1? Sila apa kalau kita membantu nenek-nenek? Sila kedua. Baik, sila kedua. Berarti kalau kita membantu orang itu adalah sila kedua. Bagaimana anak saya Erwin? Sudah paham? Nah, kalau kita membantu nenek-nenek ke depan, berarti itu adalah sudah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sila
kedua. Ingat itu. Bisa kan? Bisa. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu letak geografis bangsa Indonesia tadi. Ya, berarti anak-anak saya setelah melihat dan membaca teks semalam, berarti kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, ini dia. Tuliskan hasil kelompokmu, diskusimu pada kolom berikut. Berarti kita buat dengan gambar peta letak sekolah kita. Ini dia. Bisa kan? Bisa? Bisa. Baik, silakan dibuat. Silakan dibuat. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Bisa kita tampilkan? Bisa. Silakan, siapa yang bisa menampilkan? Silakan. Kasih, silakan. Oh, mantap sekali petanya ya. Ada gedungnya, ada batas jalannya. Baik. Baik, kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk. Di hasil kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Bisa ditampilkan hasil kelompoknya? Bisa. Silakan. Siapa yang bisa? Unjuk tangan. Itu hasil kelompok 2. Mantap gambarnya ya. Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Baik, silakan duduk. Berarti anak-anak saya sudah paham membuat peta lokasi sekolah kita. Bisa semuanya? Bisa. Ya. Baik. Setelah kita menampilkan hasil diskusi kita pada materi yang kedua, maka kita lanjut pada materi berikutnya. Bisa kan? Bisa dari materi yang pertama dan materi kedua tadi bisa? Bisa, berarti kita lanjutkan, yaitu cerita lingkungan rumahku. Siapa yang bisa membaca sama kita? Unjuk tangan. Sudah ada teksnya, siapa yang bisa membaca sama kita? Bisa Tiara? Bisa, silakan Tiara berdiri sambil membaca ya. Cerita lingkungan rumahku. Aku tinggal di perumahan yang dahulu bekas perumahan besar. Perumahan di mana aku tinggal hanya terdiri dari tunggal. Meski bekas perumahan tentara, tetapi sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan tentara. Aku tinggal di desa Bangutapan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bandung, di Yogyakarta. Meski terkesan tinggal di desa, tetapi rumahku tepat berada di tengah provinsi Yogyakarta. Karena rumahku terletak di sebelah laut Kabupaten Bandung, berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Madya Yogyakarta. Tepat di sebelah selatan rumahku terdapat jalan besar yang merupakan batas Kabupaten Bandung dan Kota Madya Yogyakarta. Sedangkan batas Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sleman di dekat rumahku adalah Riau Barat Timur. Karena aku tinggal di tengah provinsi Yogyakarta, rumahku dekat dengan tempat wisata. Hanya berjalan kaki 10 menit terdapat kebun binatang Gembira Lokal. Ke arah timur rumahku sekitar 6 km atau 12 menit berkendara terdapat Bandara Adi Sucipto, dan sekitar 4 km ke barat terdapat stasiun Lempuyangan. Silakan duduk. Berarti anak-anak saya sudah bisa membaca ini. Udah pintar ini membaca ya. Baik, sekarang kita menentukan ide pokok dari cerita tersebut. Ya, kita menentukan ide pokok dari cerita yang dibaca oleh teman kalian si Tiara. Bisa semuanya? Bisa. Bisa menentukan ide pokok? Bisa. Nah, saya ingatkan kembali, ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Ya, ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Ya. Nah, sekarang yaitu kita tentukan ide-ide pokok dari teks tadi. Ya, dari teks tadi. Ya. Tapi anak-anak saya, karena kita baru-baru menentukan ide pokok dari teks,
maka Bapak menyampaikan ide pokok yang pertama. Berarti yang kedua nantinya, ya, yang kedua nantinya kelompok 1. Bisa? Nomor 2 kelompok 1. Kelompok 2 berarti nomor 3, ya. Berarti kita bisa menentukan ide pokok pada materi tadi, pada teks tadi. Bisa kan? Bisa. Bisa kita tentukan ide pokok? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu ide pokok yang pertama yaitu tinggal di perumahan yang dahulu bekas perumahan tentara. Ya, itu ide pokok yang pertama. Ide pokok itu bisa ada di awal paragraf, bisa ada di tengah paragraf, bisa ada juga di akhir paragraf. Itu ide pokok. Ya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Bisa kita kerjakan? Bisa. Bisa. Silakan diskusikan dengan teman-temanmu hasil kelompoknya. Ya, silakan. Ya, apa ide pokok dari paragraf kedua dan apa ide pokok dari paragraf ke? Silakan diskusikan dengan teman-temanmu. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala-kendala? Tidak. Bisa dijawab? Bisa. Nah, berarti anak-anak semua bisa menjawab ya. Karena sudah belajar, pintar-pintar anak-anak ya. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Bisa? Bisa. Ya, harus berani berarti bisa. Karena semalam sudah belajar. Ya, bisa kan? Bisa. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Udah siap? Sudah. Bisa ditampilkan hasil kelompoknya? Bisa. Baik, silakan kelompok 1. Untuk paragraf kedua berarti nomor 2. Nah, silakan kelompok 1. Ide pokok pada paragraf kedua adalah tinggal di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Baik, silakan ya. Silakan kelompok 1. Mari tepuk tangan. Nah, bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah? Silakan, siapa yang menampilkan? Pokok pikiran dari paragraf ketiga ialah tinggal di tengah provinsi Yogyakarta. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan bagi kelompok 2. Baik, anak-anak saya, nanti kalau sudah ditentukan hasil kelompoknya, baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2, kita nanti berbagi. Ya, kelompok 1 memberikan hasil jawabannya ke kelompok 2, begitu juga dengan kelompok 2 memberikan jawaban kepada kelompok 1. Bisa kan? Jangan lupa dicatat semua materi kita hari ini ya. Bisa kan? Besok-besok pasti Bapak tanya apa tugas-tugas kita ya. Ya, apa tugas-tugas kita ini. Biar menjadi catatan bagi kita untuk nanti kalau bisa kita uji. Ya. Apakah anak-anak saya semua sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan sama kita? Baik, terima kasih. Silakan. Untuk hari ini kesimpulan materi kita hari ini silakan. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Letak geografis Indonesia. 3. Ide pokok sebuah paragraf. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ya, yang pertama tadi apa? Sikap yang sesuai
sikap yang sesuai. Catat ya, catat kelompok 1 ya. Itu kesimpulan kita hari ini, bahwa kesimpulan materi kita hari ini pada materi yang pertama yaitu sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Materi yang kedua yaitu letak geografis bangsa Indonesia. Dan materi yang terakhir yaitu ide pokok dari sebuah paragraf atau ide pokok dari sebuah bacaan dari teks tadi. Ya, bagaimana Anda semua? Sudah mengerti? Sudah. Jangan lupa ya untuk dicatat. Ya, jangan lupa untuk dicatat. Ya, baik. Tadi saya lihat, ada anak-anak saya yang aktif sekali untuk menjawab. Ya, ada anak-anak saya yang aktif untuk menjawab. Siapa tadi yang aktif untuk menjawab? Liran, ya. Makanya anak-anak saya harus belajar seperti Liran. Ya, harus belajar seperti Liran. Untuk itu Bapak berikan ini penghargaan sama si Liran biar tetap ada semangat dalam belajar. Ayo tepuk tangan sama si Liran. Belajar berdiri Liran. Ayo sini, belajar berdiri ya. Nah, ini makanya anak-anak saya silakan belajar ya. Baik ya. Ya, makanya anak-anak saya harus ada semangat ya, agar mendapat penghargaan dari bukan hanya Liran, kita semua bisa. Makanya anak-anak saya harus ada semangat untuk menjawab pertanyaan. Baik, sebelum kita menutup, maka Bapak memberikan tugas kita. Ya, tugas kita yaitu evaluasi belajar kita hari ini. Ya. Evaluasi belajar kita hari ini yaitu kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Ya, itu tugas kita. Nanti dikumpulkan tugas ini, ya, dikumpulkan besok. Bapak ambil tugas ini, itu tugas kita di rumah. Bisa semuanya? Bisa. Jangan cemas, jangan takut. Materi kita hari ini yang kita tanya, ya, seperti pada nomor 1. Yang ditanya pada nomor 1 yaitu ide-ide pokok. Oh, udah bisa tadi. Udah bisa kan? Menentukan ide pokok sebuah cerita? Sudah. Sudah. Itu saja kan. Nanti Bapak kasih tesnya, anak-anak saya menentukan ide-ide pokok. Dan begitu juga, nanti Bapak berikan sebuah soal menentukan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, bisa semuanya? Bisa. Bisa dijawab semuanya? Bisa. Tapi besok ya, ingat ya, besok dikumpulkan tugasnya ya. Bisa? Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari berdiri untuk kita bernyanyi bersama. Ya aga irauno sidola. Bisa kan? 3, 2, ayo tepuk tangan ya. Ya aga irauno. Buka maskernya, buka. Tidak apa. Bisa ya? Ya aga irauno. 3, 2, ya. Ya aga irauno sidola. Sawa gelena tanah guna. Tujuh manusia Maria Bafana, Sesano
seluruh anak-anak saya, karena kita sudah mau berakhir pembelajaran kita, ya, karena sudah mau berakhir pembelajaran kita, maka Bapak memberitahu materi kita besok, yaitu dipelajari materi pembelajaran keempat, ya. Jangan lupa dipelajari pembelajaran keempat, ya. Silakan dibaca-baca buku di rumah, karena kemarin Bapak sudah membagikan buku, ya. Bapak kemarin sudah membagikan buku teksnya, ya. Makanya anak-anak saya semangat agar sama dengan si Dira mendapat sebuah penghargaan, karena dia aktif untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu, karena anak saya sendiri tadi yang mendapatkan penghargaan, maka dia yang sebelum kita tutup, maka dia yang berdoa sama kita. Silakan. Iya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih untuk pagi ini, untuk siang ini telah kita belajar, dan hati-hati di perjalanan. Jangan ngebut-ngebut di perjalanan, jangan sampai tercelaka, sehingga besok kita dapat bertemu lagi dan belajar lagi seperti biasanya. Terima kasih, selamat siang, Yahoo!